I know that I can feel it. I can feel. Bayangkan ada seorang anak berusia 7 tahun, belum punya ijazah dokter, tapi sudah melakukan operasi bedah kecil pada tangan seorang gadis. Ini bukan cerita film, ini nyata, dan pelakunya adalah Akrit Jaswal, bocah jenius dari India. Hari ini, kita akan menyelami kisah inspiratifnya tentang bakat luar biasa, kecerdasan tak biasa, dan mimpinya menyembuhkan dunia. Akrit Jaswal lahir pada 23 April tahun 1993 di Nurpur, Himachal Pradesh, India. Sejak usia dini, ia menunjukkan kecerdasan yang jauh melampaui anak seusianya. Di usia 10 bulan, dia sudah bisa berbicara. Di usia 2 tahun, dia mulai membaca. Kedua orang tuanya bukan dokter atau ilmuwan. Ayahnya seorang pegawai kantor, ibunya ibu rumah tangga, tapi keduanya sadar anak mereka bukan anak biasa. Di usia 5 tahun, Akrit mulai membaca buku-buku medis, anatomi, bedah, dan farmasi. Ia belajar dengan penuh gairah, bukan karena dipaksa, tapi karena rasa penasaran yang luar biasa. Pada tahun 2000, ketika Akrit baru berusia 7 tahun, sebuah momen bersejarah terjadi. Seorang gadis miskin berusia 8 tahun datang kepadanya. Jarinya telah menyatu akibat luka bakar, dan keluarganya tidak mampu membiayai operasi rumah sakit. Dengan keyakinan tinggi, Akrit memutuskan melakukan bedah minor untuk memisahkan jarinya. Operasi itu dilakukan di rumah, dibantu keluarga, dengan persiapan yang teliti, dan operasi itu berhasil. Banyak yang tidak percaya, tapi para tetangga, keluarga pasien, dan bahkan media lokal menyaksikan sendiri keberhasilan itu. Kabar tentang bocah ajaib ini menyebar cepat. Ia dijuluki The Smartest Boy in India. Akrit mulai muncul di acara TV nasional dan internasional, seperti The Oprah Winfrey Show, dan menjadi tamu spesial di berbagai forum pendidikan dan ilmiah. Media menggambarkan dia sebagai dokter termuda di dunia. Meski secara legal belum diakui sebagai dokter, Akrit tidak puas hanya dengan menjadi pintar. Ia haus ilmu. Di usia 12 tahun, ia diterima di Chandigarh College, sebuah universitas prestisius di India, untuk mengambil studi prakedokteran. Bayangkan, anak SMP sudah kuliah. Ia mengaku bahwa impiannya bukan menjadi dokter biasa. Ia ingin menjadi ilmuwan yang mampu menemukan obat untuk kanker. Setiap hari ia membaca jurnal, menulis hipotesis, dan berdiskusi dengan profesor. Namun, dunia tidak selalu ramah pada anak jenius. Banyak yang meragukan kemampuannya. Sebagian menganggap Akrit hanya sekadar bintang TV. Ada pula ilmuwan senior yang menolak hasil kerja kerasnya hanya karena ia masih anak-anak. Selain itu, sistem pendidikan di India saat itu tidak dirancang untuk anak secerdas Akrit. Ia terlalu pintar untuk sekolah dasar, tapi terlalu muda untuk kuliah kedokteran formal. Ia juga sempat kecewa karena tidak mendapatkan dukungan riset yang ia butuhkan. Namun, semua itu tidak membuatnya menyerah. Akrit mulai fokus pada penelitian genetika dan biologi molekuler. Ia percaya bahwa rahasia penyembuhan kanker bukan terletak pada obat kimia, tapi pada gen dan mekanisme tubuh manusia sendiri. Ia bahkan pernah mengembangkan formula eksperimental yang ia yakini bisa memperlambat perkembangan sel kanker. Walau belum diuji secara klinis, Akrit ingin membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk menyelamatkan nyawa. Seiring bertambah dewasa, nama Akrit Jaswal mulai jarang terdengar di media, namun ia tetap aktif dalam dunia riset dan kesehatan. Ia memilih jalur yang lebih tenang, bekerja di balik layar sebagai ilmuwan, peneliti, dan pengajar, terutama di bidang bioteknologi. Mimpinya tetap sama, menciptakan perubahan nyata dalam dunia kedokteran. Kisah Akrit Jaswal mengajarkan kita bahwa kecerdasan bukanlah segalanya. Keberanian, keinginan membantu sesama, dan semangat belajar adalah kunci sesungguhnya. Di dunia yang penuh batas dan peraturan, Akrit menunjukkan bahwa usia bukan batasan untuk belajar, untuk bermimpi, dan untuk berbuat baik. Mungkin kamu bukan anak jenius, tapi setiap kita punya potensi untuk memberi manfaat bagi dunia. Terus belajar, terus bermimpi, karena siapa tahu, kebaikan kecilmu hari ini bisa jadi sejarah besar di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Like, komen, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Sampai jumpa di video mendatang.